Jadi resepnya di situ. Sopo sing pengen rezekine grojok, ya harus grojok sama orang lain. Al pelitu wal bakhilu, rezekinya nanti ya pelitu. Tuh di akhirat ada satu hamba Allah dari Bani Israel meninggal dunia, diceritakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di alam akhirat abid Bani Israel. Jadi abid itu ahli ibadah luar biasa. Dulu Bani Israel tidak dapat julukan abid kecuali kalau sudah ibadah 1000 bulan. 1000 bulan di atas gunung masuk gua ibadah terus, itu baru dapat nanti julukan abid. Kalau sekarang sarjana S1 kuliah 4 tahun ya lulus baru S1. Nah ini 1000 bulan. 1000 bulan itu lama atau sebentar? Lama ya. 1000 bulan ada di musola tertentu ibadah baru nanti dapat pangkat abid. Nah, di Bani Israel ada abid yang ada ibadah luar biasa. Di akhirat sama Allah Ta'ala diperintahkan masuk surga. Masuklah surga berkat kemurahanku, berkat rahmatku. Rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Itu bagian daripada kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abid Bani Israel ini kemudian protes, ya Allah, jangan bilang berkat pemurahanmu, berkat sayangmu ya Allah. Oh saya di dunia ya rekoso kok. Di dunia ini saya ya ibadah. Untuk jadi abid ini kan butuh ibadah 1000 bulan saya. Lama ibadah. Jadi ya sebutkan kalau saya masuk surga ya berkat amal saya. Nah ini rodok ngeyel ya. Terus mlebu swarga tinggal bledeng ojek ngeyel. Namanya juga Bani Israel. Ya, Bani Israel memang unik. Ya unik. Ya, subhanallah. Allah berkata pada malaikat, malaikat kalau begitu coba dihitung itu. Seluruh ibadahnya dibandingkan nikmat yang kuberikan pada sebelah matanya, kira-kira cukup gak untuk bayar syukurnya itu cukup enggak? Kalau belum cukup masuk ke neraka. Itu ditimbang seluruh ibadahnya dengan nikmat sebelah mata, baru sedikit saja nikmat sebelah mata, ternyata enggak cukup untuk bayar syukurnya nikmat sebelah mata. Kata Allah, malaikat masukkan dia ke neraka. Langsung abid Bani Israel teriak, ya Allah udah kalau begitu berkat rahmatmu saja ya Allah. Gak usah pakai hitung-hitungan, masukkan saya ke dalam surga. Nah pertanyaan saya, kira-kira Anda, saya, kita pilih sisi kedermawanan Allah apa mau hitung-hitungan? Ya makanya jangan sok hitung-hitungan sama orang. Siapa yang suka berhitung sama orang, Allah akan berhitung sama dia. Ini ibu-ibu nih, rungokno. Bu, dengarkan ya Bu. Jangan suka berhitung sama suaminya ya Bu. Sing lanang ya podo. Dengarkan. Suami-suami ini jangan suka berhitung sama istrinya. Kamu tidak tahu, aku sudah dari pagi keluar sampai malam ini cari nafkah demi kamu. Kamu tengok neng omah tok nunggoni anak ngono kok ruwet. Masya Allah. Ada enggak suami model begini? Ya mudah-mudahan enggak ada. Nyatanya diem semua kok. Ada pula istri yang modelnya begini. Kamu jadi suami enak, keluar kerja, jalan-jalan, keliling sana, keliling sini, mutar-mutar tok. Aku kilo ruwet ngedepi anakmu. Ngurusi anakmu tuh susah. Satu aja susah apalagi 10, Masya Allah. Coba kamu jadi aku. Nah ini hitung-hitungan. Ini yang suka hitung-hitungan nanti Allah juga hitung-hitungan sama dia. Jadi kalau kita nggak mau dihitung-hitung sama Allah, sama orang lain juga jangan hitung-hitungan. Kalau kita mau dapat fadlnya Allah, kedermawanannya Allah, maka kita harus punya jiwa yang dermawan pada siapapun. Gak mungkin kita dapat kedermawanannya Allah kalau kita juga gak dermawan sama orang lain. Jadi resepnya di situ. Sopo sing pengen rezekine grojok, ya harus grojok sama orang lain. Al pelitu wal bakhilu, rezekinya nanti ya pelitu wal bakhilu. Walaupun kelihatannya angkanya banyak ya. Rekening di bank sekian, banyak itu. Tapi rezekinya dia akan sempit, gak bisa ngerasakan dia. Gak bisa ngerasakan. Sementara ada orang yang dermawan, walaupun uangnya sedikit, saldonya minim. Tapi dia merasakan itu nikmatnya luar biasa. Allah gerojok nikmat ke dalam hatinya. Oh nikmat itu gak butuh duit toh. Makanya sungguh kasihan manusia yang menghitung nikmat berdasarkan angka. Sakno. Berdasarkan benda, kesian. Karena Allah ngasih nikmat itu
maha pemurahnya Allah dan Allah adil. Enggak lihat yang kaya, enggak lihat yang miskin. Tempatnya hati. Hatinya orang kaya sama orang miskin sama enggak? Ya tergantung. Tergantung takwanya. Tergantung takwanya. Nilainya takwanya yang semakin bagus, yaitu hatinya semakin bagus. Tapi standar hatinya sama. Mau kaya, mau miskin, mau rakyat jelata, mau pejabat, semuanya sama. Standar hatinya. Dia bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen dapat nikmat dari Allah Ta'ala yang banyak, kita juga harus lomo. Masih ingat ceritanya Bani Israel yang suka ngutangi orang itu? Tapi jangan ditiru ya. Nah, di Bani Israel itu ada rentenir. Jenengan jangan niru ya. Jangan jadi rentenir. Naudzubillah min dzalik. Ada rentenir, tapi rentenir bijak. Rentenir bijak. Bijaknya boleh ditiru, rentenirnya jangan. Dia itu buat catatan, buku besar gitu ya. Beserta nama, alamat, tanggal utang, jumlah hutang, ya. Terus pembayarannya bagaimana. Nah, kalau ternyata dia lihat yang dia hutangi ini, orangnya hidupnya susah. Hidupnya susah. Langsung di bagian belakang dia tulis lunas, enggak ditagih. Ajib ya. Yang bagian ngutang-ngutangi sanggup niru. Begitu dilihat ini kok yang berhutang hidupnya susah, ekonominya amblek gitu ya, jelungup ekonominya delosor. Langsung sama dia dilunaskan, lunas, enggak ditagih. Dan dia bilang, utangmu lunas, sehingga enggak punya beban orang ini. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata memang punya duit, ya ditagih sama dia. Ditagih dan ada plusnya. Yang ditagih ada plusnya, ini enggak boleh ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi satu sisi dia punya sifat baik, melunaskan hutangnya orang-orang yang enggak bisa bayar. Di sisi yang lain dia punya sifat yang enggak baik, karena dia jadi rentenir. Nah, orang tadi akhirnya menjelang ajalnya wasiat. Menjelang ajalnya wasiat gitu. Nanti kalau saya mau ngomong meninggal yang enggak enak, orang rentenir mati aja gitu ya. Nah, katanya dia, nanti kalau saya mati tolong dibakar tubuh saya terus abunya buang ke laut. Saya takut sama Allah. Jadi ini rentenir bijak betul ya. Ngerti dosanya akeh wedi lho. Tahu dosanya banyak dan takut mati. Orang sekarang ini kita ini ngerti dosanya akeh awake dhewe ini. Kita ini dosanya banyak kayak ora wedi mati loh ya. Dosa kita ini banyak tapi enggak takut mati ya. Naudzubillah min dzalik. Dosa kita banyak enggak takut meninggal dunia, enggak takut menghadapi maut. Sementara ini rentenir tadi takut. Singkat cerita, rentenir tadi akhirnya diampuni sama Allah Ta'ala semua dosa-dosanya. Dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Karena apa? Ya, sebagian kisah karena dia takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kisah yang ini bukan masalah itu. Masalah apa? Karena Allah merasa malu untuk tidak mengampuni dia karena dia dermawan kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Ini orang dermawan. Dia enggak hitungan sama orang yang susah-susah. Masa ketika dia susah saya hitungan sama dia. Sama Allah diampuni dosa-dosanya gara-gara kedermawanannya. Karena dia enggak perhitungan sama orang lain, Allah juga enggak ngitung amalnya. Sedikit amalnya diterima, banyak dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Allah gunakan fadlnya, sisi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita diperlakukan sama Allah dengan kemurahannya Allah, ini enak atau enggak enak? Enak ya? Enak. Nah, kalau kita pengen dapat kemaha pemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu ilmunya. Makanya kitab At-Targhib wa Tarhib ini bab yang dibahas pertama kali adalah fadl, kemuliaannya ilmu dan berbagai kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang cari ilmu, orang yang alim. Itu yang dibahas dulu. Karena kalau udah tahu ilmunya akan terbuka gerbang-gerbang menuju ya kemurahan-kemurahannya Allah yang luar